Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Mas Heri, saya menangkap satu poin yang disampaikan oleh Mbak Yuanita tadi nih, sosiolog perkotaan. Artinya Mbak, kalaupun misalnya dibuat aturan, apakah aturan, mungkin kalau tingkat levelingnya Mbak Yuanita, aturannya haruskah aturan yang tegas, yang ketat, atau seperti apa? Mengingat 2 tahun yang kemarin tidak diperbolehkan mudik aja, cari-cari jalan tikus, kucing-kucingan, Masih banyak celah lah gitu yang bisa pakai diambil. triki-trikian dan lain sebagainya. Iya. Ini kita tidak bisa melupakan ya bahwa tradisi mudik Lebaran ini kan melekat ya pada aspek spiritual, di mana mayoritas masyarakat kita beragama Islam gitu ya. Nah, di dalam pandangan Islam ini kan mudik ini kan tidak hanya bersifat perpindahan gitu ya, itu migrasi penduduk gitu ya dari kota menuju kampung halamannya gitu. Tapi ada makna kembali ke fitrah ya. Jadi dia mengunjungi orang tua, kerabat ya, kemudian saudara-saudaranya untuk saling bermaafan supaya kembali ya fitrah atau kesuciannya. Nah, dalam konteks ini kan dia bersihlah dari dosa ketika setelah 30 hari menjalani ibadah ditutup dengan saling bermaaf-maafan gitu ya, kembali ke suci atau fitrah. Jadi biarpun dilarang, ini kan sebuah aspek spiritual yang kuat gitu ya, dianut oleh mayoritas ya masyarakat kita. Nah, kemudian yang kedua, tradisi Lebaran ini juga ada aspek sosiokulturalnya, silaturahmi ya bahasa ininya ya, gampangnya gitu. Nah, silaturahmi ini kan juga bagian dari ciri khas masyarakat kita ya, yang terbentuk dari solidaritas ya gitu. Jadi dia pulang ke kampung halamannya, dia bawa cenderamata, oleh-oleh, kisah sukses ya di tanah perantauan, sehingga dikagumi oleh sanak saudaranya, menjadi salah satu salah satu kisah sukses ini kan menjadi penyemangat juga ya bagi keluarga-keluarga di kampungnya. Jadi memang kebijakan pemerintah berhadapan gitu ya dengan aspek spiritual, aspek sosiokultural ini memang tidak mudah. Jadi menurut saya ya, daripada ditutup, di-close, dilarang kayak kemarin 2 tahun dan tidak efektif, masyarakat terus mencari celah gitu karena ada makna spiritual dan sosiokultural, memang lebih baik dibuka, tetapi dengan yaitu in term and condition ya, saya setuju gitu dengan persyaratan, dengan aplikasi, karena kita juga mempersiapkan masyarakat menuju endemi gitu. Jadi jangan takut lagi masyarakat beraktivitas, tetapi in term and condition dengan syarat dan ketentuan tertentu seperti itu. Oke. Mbak Yuanita, artinya begini, sistem dibenahi, sistem disesuaikan dengan perkembangan terkini begitu, tapi kembali lagi ya masyarakatlah yang tentunya akan menjadi penentunya juga begitu. Kalau mereka sadar dengan penularan COVID kemarin-kemarin, ya tentu kan akan melengkapi dirinya dengan prokes. Mas Heri, sesulit apa sih Mas menghimbau masyarakat ini Mas dari Satgas gitu? Soalnya kalau cuman dibikin checkpoint ketat dan juga dibikinnya tegas begitu, kayaknya efek jerahnya ini juga nggak sih, ngaruh nggak sih Mas Heri gitu loh? Iya, jadi memang nggak mudah karena kan berbagai aspek tadi benar di Mbak Juanita sampaikan ya. Tetapi yang penting sekarang kemudian menekankan kepada masyarakat bahwa mereka lah subjek dari penanggulangan COVID-19 itu gitu. Karena tahun lalu pun kan sudah dilarang, 2 tahun lalu juga dilarang. Tetapi ada 4 atau 5 juta orang yang ternyata melakukan mobilitas dalam periode liburan Idul Fitri itu dalam 2 tahun lalu bahkan kayak gitu. Jadi memang ini tidak mudah melarang mereka yang sudah punya punya keyakinan juga bahwa mudik itu adalah sebuah kewajiban, kemudian ada aspek spiritual yang kuat, tidak sekedar tradisi, tentu ini akan menjadi sesuatu yang sulit. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana tinggal kita kemudian mengatur dan mengingatkan masyarakat tadi dengan ya syarat-syarat ketentuan. Ini judulnya bagus sekali dialog hari ini. Jadi syarat ketentuan ini yang harus masyarakat. Pemerintah selama ini berusaha untuk meminimalisir resiko ya. Jadi kita juga harus lihat bahwa situasi tahun ini dengan 1 tahun lalu atau bahkan 2 tahun yang lalu itu sudah berbeda ketika sebagian besar populasi sudah menjalani vaksinasi. Artinya kita memiliki proteksi dan
minggu-minggu ini kita berharap juga kasusnya terus melandai, tinggal 3.000-an, kemudian tinggal Iya, 2.000 per hari, gitu ya. Dengan tingkat kematian juga sekarang juga semakin kecil. Mudah-mudahan ini bertahan ya dalam waktu yang lama sampai periode mudik lagi gitu. Karena kalau kemudian ini tidak terjaga dan masyarakat juga abai gitu, nanti impact-nya adalah memaksa pemerintah untuk kembali lagi menarik rem darurat gitu kalau situasinya ternyata tidak cukup membaik. Jadi ini kita bersama-sama. Jangan Mas Heri. Iya, makanya saya juga tidak ada yang ingin kayak gitu kan. Makanya itu perlu kita kemudian mensosialisasikan apa yang disebut mudik yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi masing-masing ini berkontribusi dalam mencegah terjadinya penularan melalui disiplin menjalankan protokol kesehatan. Oke. Mas Siap, Heri, cukup nanti jelas izin ya paling Mas, tidak ya. sewaktu-waktu mungkin kita akan ajak lagi nanti berdiskusi, mengimplementasikan konkretnya di lapangan Iya, seperti apa. mengedukasi Mas juga masyarakat mengenai aturan-aturan yang ada selama ini gitu kan. Terima kasih Mas Iya. Heri, Ibu Yunita juga terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum.